Baiklah teman-temanku dimanapun Anda berada, pernyataan saya ini untuk mengklarifikasi salah satu channel YouTube yang kemarin-kemarin ngotot minta temui sosok Banpol tersebut. Dan aku mungkin gak usah sebutin nama channelnya, karena aku coba untuk memfilter dalam perkataan, pernyataan, dan selalu positif menyikapi hal-hal macam apapun. Dan saya sangat memakluminya. Wajar, karena kita sama-sama ingin kasus ini segera terungkap. Ikuti terus perjalanan Jack Batubara di kanal YouTube Subang Hijau. Halo teman-temanku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga selalu baik dan juga sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengawal kasus ini. Semoga ini menjadikan doa untuk aparat kepolisian segera dimudahkan dalam mengungkap kasus ini. Teman-temanku yang saya pantau di media sekarang-sekarang ini, banyak sekali para awak media lagi ramai membahas tentang sosok seorang Banpol. Gara-gara keterangannya menguras bak mandi di tempat kejadian perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini, yang terjadi pengurasan bak tersebut di tanggal 19 Agustus tahun 2021 silam. Atau sehari setelah temuan dua mayat korban pembunuhan, saudara D pun berkali-kali jalani pemeriksaan aparat kepolisian. Saudara D ini, dia mengaku ada seseorang yang datang yang dikiranya adalah polisi, yang kemudian diketahuinya hanyalah bantuan polisi atau sosok Banpol yang minta didampingi masuk rumah tempat kejadian perkara hingga kuras bak mandi. Saudara D ini, yang juga keponakan korban almarhumah Ibu Tuti Suhartini, kini menjadi saksi kunci pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Siapa sebenarnya sosok Banpol ini? Siapa yang suruh datang ke TKP? Bahkan kuasa hukum D, yaitu Bapak Ahmad Taupan, justru mempertanyakan siapa sebenarnya yang menyuruh Banpol itu ke tempat kejadian perkara. Meminta D untuk membersihkan bak mandi pada tanggal 19-nya setelah kejadian. Lalu saya juga mencermati dari pernyataan anak tertua dari Pak Y waktu wawancara di TV One. Dia itu di dalam pernyataannya mengenali sosok Banpol tersebut. Ini cuplikannya. Yang kemudian ada pemberitaan yang menyebutkan Mas Danu sempat datang ke rumah, kemudian masuk ke dalam rumah, membersihkan darah dan lain sebagainya. Itu gimana, Mas? Itu tanggal 19. Sehari setelahnya berarti ya? Di tanggal 19 Mas Danu datang ke sana, kemudian disuruh. Oh, disuruh. Disuruh oleh Siapa pihak keluarga dan termasuk juga Ayuris juga sih. Kemudian disuruh Ayuris, Ya. apa yang disampaikan ke Mas Danu waktu itu? Cuma tolong jagain rumah, jangan, ya bilangnya jangan sampai ada yang masuk kan gitu, atau mungkin barang TKP yang hilang atau gimana kan gitu. Takutnya ada ke situ juga yang Danu pikirin itu. Tapi yang bilang Ayuris mah jangan sampai ada barang yang hilang gitu aja. Melihat TKP itu memang ada di rumah itu, di luar atau di mana posisinya Mas Danu? Posisi di SMA 1 Jalan Cagak. Pernyataan ini diamini oleh Yoris, putra tertua pasangan Tuti Suhartini dan Yosef Hidayah. Awalnya Danu hanya berjaga saja. Dia memilih tempat di seberang jalan, tepatnya di SMA 1 Cagak.
Namun saat ada orang yang melintasi TKP, Danu bereaksi. Oke, setelah itu? Ya setelah pas udah sih sampai jam segitu kayak pas ada banpol itu juga yang Danu kan awalnya juga nggak tahu kan dia banpol atau siapa yang Taunya itu banpol dari mana? awalnya nggak tahu. awalnya Awalnya nggak tahu. anggapan Danu ya dia polisi gitu kan gitu. Awalan Danu oh itu polisi, mungkin Danu turun dari SMA terus foto ke Yuris gitu kan, langsung kirimin juga ke Yuris. Terus kemudian foto itu dikiriman ke Yoris? Iya, betul. Nah, itu ada? Ada. Bukti chatnya? Ini ada nih. Waktu itu ada nih ya. Tuh, itu ada tuh. Ini chatnya ada nih. Oke, boleh ditunjukkan kamera? Itu ada. Nah ini juga kan hati-hati takut barang bukti hilang. Di depan jagain sebelum polisi datang itu juga sih. Oke, nah Cuma orang itu. banpolnya mana, Mas? Ini. Tuh. Boleh diperbesar? Boleh. Jadi banpol ini ya, Yoris ya, Ya. yang kemudian dikatakan oleh Mas Danu Betul. bahwa banpol ini yang meminta Mas Danu untuk kemudian membersihkan air di dalam kamar mandi, airnya itu warnanya keruh, Ya. kemudian berbau anyir, Ya. dan juga untuk meletakkan gunting yang ada di TKP, betul ya? Ya, Ini orangnya. ini ada di bukti percakapan. Oke, nah Anda bisa mengatakan ini banpol ini dari mana? Kalau ini sih saya suka lihat ada di polsek juga sih ini. Ya saya kira ini bukan inilah gitu sih, kayak polisi yang kayak gitu. Tapi sekarang oh iya ini banpol. Oh, Gitu. jadi Anda pernah ketemu ini di polsek? Betul, saya suka lihat di polsek. Anda tahu siapa namanya? Kalau sekarang saya tahu sih Uci namanya. Jabatannya apa? Katanya banpol. Selanjutnya, oknum banpol tersebut meminta Danu untuk masuk rumah lewat pintu belakang. Dari situ Danu masuk dari dalam rumah, dibuka kuncinya sama dia sama polisi itu juga gitu, yang masuk di depan kamar mandi nyuruhnya tolong itu ngaruk air gitu sih. Dan kunci itu yang bawa adalah orang tersebut? Iya yang bukanya juga dia gitu. Dan Mas Danu nggak sempat nanya, itu kunci dapat dari mana? Dan lain-lain. Enggak sih. Habis itu setelah sampai dalam, Saya pas dalam langsung menyuruh seperti itu, tolong ngeruk air gitu. nyeruk air tuh di mana? Di bak Di kamar mandi? kamar mandi. Oke. Setelah itu pas selesai mulai agak surut, nah di situ keinjak itu gunting, yang keraba itu cuma cutter kan, cuma berdua. Itu aja sih yang Danu, yang pas ke dalam keinjak cuma cutter, cuma gunting. Tapi waktu itu kondisinya gimana sih Mas di kamar mandi itu? Bisa digambarin nggak? Ya airnya keruh lah. Keruh tuh kayak gimana gambarannya? Kayak coklat gitulah gitu. Hmm. Ya bau juga agak bau lah gitu kan. Baunya seperti apa? Bau anyir atau apa? Anyir ada, kayak seperti ya bau anyir gitulah posisinya. Terus pas Danu naik juga ke dalam bak, terus sampai ngeruk air juga posisinya masih di bata kan posisinya. Terus udah agak surut dan mulai turun di situ. Nah di situ mulai keinjak lah gitu kan posisi. Keinjek tadi apa? Gunting? Gunting pertama gunting, terus yang kerabama yang di arah sudut Apa sama itu? cutter. Oh, cutter. Cutter. Jadi gunting dan juga cutter. Cutter. Jadi yang pertama yang mau saya tanyakan itu adalah benar adanya tentang banpol. Itu Pak Indra. Apakah benar banpol itu ada seperti itu? Terima kasih Bang Jack sudah datang ke rumah saya. Iya. Jadi Bang Jack baru tahu ya rumah saya ada di BSK. Baru tahu, aduh. Terkait banpol itu, apa yang dikatakan oleh Danu Mm-mm. sesuai dengan keterangannya ke pihak kepolisian. Mm-mm. Sebenarnya itu ada. Oh, ada. Sebenarnya ada, tapi ada pun keterangan dari Kadipumas Mm-mm. itu saya juga sangat menghargai apa yang dikatakan oleh beliau. Jadi intinya semua hanya ingin tertuju kepada pengungkapan kasus. Jelas ya teman-temanku. Jadi yang mengenal banpol tersebut yaitu Pak Kades dan anak dari Pak Y itu sendiri.
Sedangkan saudara D juga tidak mengenalinya dan prasangka saudara D ini dikira sosok seorang polisi. Tapi dalam pernyataan cuplikan tadi sudah jelas, sangat vulgar, anak tertua Pak Y mengenalnya. Paham ya teman-temanku? Dan saya beserta tim pun hanya dikasih berupa screenshotnya yang sudah diupload ke YouTube. Adapun keterangan dari para saksi ini benar dan tidaknya, itu hak mereka. Dan yang kita ketahui bahwa hal ini sudah tertuang di dalam BAP. Lalu, kenapa banyak para YouTuber masih bahas masalah pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini? Ini agar tidak tenggelam dan terlupakan. Pernyataan saya ini untuk mengklarifikasi salah satu channel YouTube yang kemarin-kemarin ngotot minta temui sosok Banpol tersebut. Dan aku nggak usah sebutin namanya, karena aku coba untuk memfilter dalam perkataan, pernyataan, dan selalu positif menyikapi hal-hal macam ini. Dan saya sangat memakluminya. Wajar karena kita sama-sama ingin kasus ini segera terungkap, karena sudah lama kali 9 bulan lamanya. Di antara kita, para YouTuber yang membahas kasus ini, jangan ada perselisihan dan keluar apalagi kata-kata kotor di media, baik itu di media YouTube dan yang lainnya. Karena itu menggambarkan diri pribadi kita masing-masing. Hadapi hal-hal macam apapun dengan positif. Dan nanti hasilnya pun akan positif. Kalau kita mencermati masalah dengan nafsu, dengan amarah, ditakutkan, hasilnya jadi negatif. Dan semoga kawalan kita semuanya menjadikan doa untuk aparat kepolisian dalam mengungkap kasus ini, diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih teman-temanku dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk semuanya.